untuk mengidentifikasi satu kondisi di ruang kota. Oke, nanti sambil berjalannya waktu, kita bisa satu sesi 1 jam itu akan kita gunakan untuk untuk paparannya Bu Isti, dan setelah itu nanti apabila Bapak dan Ibu sekalian tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Bu Isti sebagai presenter, nanti kita akan sediakan waktu setelah Bu Isti selesai paparan. Oke. Beli seminar lab mendukung perencanaan spasial, dan sebenarnya ini sudah ada agenda sebelumnya yang dilaksanakan tetapi terbatas di lingkungan sendiri, yaitu kita laksanakan di bulan Januari yang lalu, di mana pada saat itu atas inisiasi dari Prodi MPWK, kemudian Pak Randy dan Pak Irsyad berbagi pengalaman mengenai beberapa tools yang biasa digunakan oleh perencana. Pak Randy memaparkan mengenai mekanisme sistem dynamics modeling, kemudian Pak Irsyad menggunakan beberapa alat tools yang biasa digunakan untuk pemetaan. Nah, di bulan Februari ini kita akan mendengarkan paparan dari Bu Isti mengenai space syntax. Ini satu alat atau satu tools yang sudah lama dikembangkan ya Bu Isti ya, sejak tahun 80-an, akhir 70-an awal 80-an, dan Bu Isti di pagi hari ini akan berbagi pengalaman menggunakan alat tersebut di dalam penelitiannya. Sebagai catatan Bapak dan Ibu sekalian, Bu Isti Hidayati adalah dosen di program perencanaan wilayah dan kota, baik di S1 maupun S2, dan insya Allah nanti di semester depan kita juga akan punya program S3. Beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 PWK Universitas Gajah Mada, dan kemudian S3-nya beliau melanjutkan di Groningen di Belanda, dan luar biasa sekali capaian yang beliau dapatkan, lulus cum laude Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah capaian yang luar biasa terutama bagi mahasiswa asing ya Bu Isti ya. Jarang sekali mahasiswa asing yang kemudian mendapatkan gelar cum laude dari University of Groningen. Dan pagi hari ini kita beruntung sekali Bu Isti berkenan berbagi pengalaman cerita mengenai space syntax yang beliau manfaatkan untuk melakukan penelitian di kasusnya di Jakarta ya Bu Isti ya. Baik ya, di Jakarta. Baik, nah ini sesuatu yang menarik dan mungkin kita akan mendapatkan banyak hal dari pengalaman beliau. Bu Isti, demikian perkenalan dari kami untuk Bu Isti, dan mohon maaf kalau ada hal yang terlewatkan dari penjelasan kami, dan Bu Isti punya waktu 1 jam, boleh dimanfaatkan 1 jam seluruhnya, atau mungkin kurang dari 1 jam juga diperkenankan. Setelah itu nanti kita akan punya sesi tanya jawab atau diskusi lah, di mana nanti Bu Isti akan berbagi pengalaman dan mungkin juga tips bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bagaimana caranya menggunakan space syntax ini untuk melakukan kajian-kajian yang ada kaitannya dengan perencanaan kota. Baik Bu Isti, waktu kami persilahkan, monggo. Ya, terima kasih Pak Dodi atas kesempatannya. Terima kasih tadi juga sudah diperkenalkan. Sedikit mengulang saja nih kepada Bapak Ibu mungkin juga yang barusan bergabung. Saya Isti Hidayati, dan nanti ini akan segera langsung share screen saja atau gimana Pak Dodi?
Ya, silakan Bu Isti. J, Iya, silakan. sebentar. Saya share screen dulu. Sebentar, tadi mana ya? Oh, ini. Ini sudah terlihat, Mboten, Ji? Sudah sampun, J. Sudah, sebentar. Coba saya... nah, ini sudah ini ya, apa namanya, full screen? J, oke, siap. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya didaulat oleh Pak Dodi kemarin untuk menyampaikan, kebetulan disertasi saya kemarin banyak sekali menggunakan space syntax. Walaupun sebenarnya space syntax bukan satu-satunya metode yang dipakai di penelitian saya, tapi ya istilahnya sebagian besar gitu. Dan ini saya rasanya jujur aja ini rasanya kayak mau disidang lagi. Padahal kemarin waktu saya sidang itu juga malah tidak ada presentasi, kalau di sana kan hanya 45 menit langsung dikasih pertanyaan dan hanya menjawab gitu. Jadi yang ini yang mau saya presentasikan untuk hari ini mungkin lebih banyak tentang penggunaan space syntax untuk memahami mobilitas perkotaan, karena memang disertasi saya temanya adalah tentang kesenjangan dalam mobilitas perkotaan. Kasusnya untuk disertasi saya di Jakarta dan Kuala Lumpur, tapi untuk presentasi ini saya akan lebih banyak fokusnya di Jakarta saja. Nah, sedikit shameless promotion. Jadi yang saya paparkan ini adalah berdasarkan publikasi dari ada 4 paper yang menjadi bagian dari dan keempat-empatnya menggunakan space syntax dengan studi kasus yang fokusnya di Kuala Lumpur, tetapi framework-nya sama dengan yang di Jakarta. Kemudian langsung saja ya, di sini kenapa space syntax pada waktu itu? Sebenarnya jawabannya tidak hanya karena salah satu supervisor saya itu expert di sana, tetapi juga dari segi topik pada waktu itu saya dan supervisor saya sempat diskusi bahwa topik tentang mobilitas dan aksesibilitas itu cukup menarik kalau misalnya kita gunakan space syntax di situ. Kenapa? Karena kita bisa memasukkan aspek kognisi spasial untuk mengukur tingkat mobilitas dan aksesibilitas. Sementara kalau di istilahnya di ilmu transportasi yang murni itu kan biasanya kita makanya lebih banyak ke modeling transportasi yang base-nya adalah lebih banyak pakai GIS ya, atau pakai ukuran dimensi geografis, sementara aspek kognisi spasialnya masih sangat kurang sekali. Kemudian juga dari segi ketersediaan data, karena waktu itu memang awal-awal kita sempat mikir untuk melakukan misalnya kayak modeling pakai ya ada beberapa modeling transportasi yang memang waktu itu ketika kita breakdown kita sangat butuh data-data yang detail, kayak misalnya tentang kapasitas jalannya berapa, kemudian mobil yang lewat atau kendaraan yang lewat itu berapa, kemudian bangkitan tarikannya itu juga kita butuh zona-zona yang sudah istilahnya levelnya sangat detail sekali, dan waktu itu kita tidak yakin apakah kita bisa mendapatkan data yang sedetail itu. Kemudian kita istilahnya sempat brainstorm, kita cek beberapa metode yang ada, dan kemudian ketika kita karena memang pada waktu itu sudah kita tentukan, oke, kita akan coba memasukkan aspek kognisi spasial atau aspek psikologis seseorang ketika melakukan mobilitas di daerah tertentu. Jadi kita sudah ada mengarah ke space syntax, dan kemudian kita cek, oh ya, kalau space syntax aspek datanya istilahnya cukup ringan dibandingkan permodelan yang lainnya, karena untuk hal ini dia hanya butuh data jaringan jalan saja. Walaupun jaringan jalannya sudah harus bersih ya, dalam arti jaringan jalannya nggak ada istilahnya tidak ada jalan yang misalnya bertumpukan, atau misalnya tidak ada jalan yang seolah-olah terlihat nyambung kayak gitu, tapi ternyata ketika kita zoom nggak nyambung misalnya. Jadi kita memang sangat butuh cleaning datanya sangat detail sekali, walaupun memang
dibandingkan dengan permodelan yang lain ini cukup cukup simpel karena hanya butuh data jaringan jalan. Kemudian juga dari aspek replikasi dan generalisasi karena waktu itu kita berpikir jangan sampai ini hanya untuk satu studi kasus saja. Tapi kalau bisa mungkin bisa kita praktekkan juga di konteks atau kawasan yang lain atau negara yang lain dan waktu itu memang kita sempat melihat juga bahwa penggunaan space syntax pada skala kota itu di lingkup Asia masih sangat jarang. Kalaupun ada itu kebanyakan mengambil kasus misalnya Jepang, Korea, beberapa kota di Cina, tetapi untuk kota-kota di Asia Tenggara itu masih sangat kurang. Paling banter itu kemarin ketika saya nemu itu ada Malaysia untuk skala yang kota. Jadi kita melihat ini ada satu peluang yang cukup bagus, gimana kalau sekalian kita coba pakai space syntax di negara, misalnya Asia Tenggara, misalnya di Jakarta. Yang akhirnya kita pikir ini, kalaupun kita pakai ini, mungkin kita bisa istilahnya ada satu kontribusi teori dan metode mungkin bahwa kalau kota-kota kan kalau di Space Syntax itu biasanya kalau kota-kota di Timur Tengah itu kan biasanya konfigurasinya cukup unik ya, beda sangat berbeda sekali dengan misalnya kota-kota yang di Amerika misalnya yang sudah sangat apa kotak-kotak gitu. Jadi mungkin kalau yang di Asia Tenggara mungkin ada satu kekhasan tersendiri atau seperti apa. Nah itu yang awalnya kenapa akhirnya kita memilih untuk menggunakan space syntax sebagai salah satu metode untuk memahami mobilitas perkotaan. Sedikit sekilas tentang space syntax di sini. Mungkin kalau kita tarik ke belakang itu awalnya mungkin atau mulai terkenalnya itu setelah bukunya The Social Logic of Space yang dikarang oleh Hilary Hansen tahun 84. Di sini lebih banyak tidak banyak mengulas tentang aksesibilitas, tapi lebih banyak mengulas tentang logika atau istilahnya bahasa spasial misalnya. Dan ini terkadang apa ya? Kalau yang saya temukan dari situ tuh terkadang bahwa konfigurasi spasial itu sebenarnya memiliki satu bahasa tersendiri yang kalau kita lihat tuh sebenarnya ada polanya tertentu kayak misalnya rumah itu biasanya ada dua rumah, satu dan dua itu biasanya mereka tidak saling membelakangi biasanya kan, tapi mereka biasanya malah saling berhadapan misalnya. Jadi ada istilahnya pola-pola di dalam konfigurasi spasial yang emang sudah ada. Kemudian berangkat dari istilahnya tadi ya pola-pola konfigurasi spasial yang kemudian itu bisa dikuantifikasikan, itu kemudian muncul teori of natural movement. Ini juga dicetuskan oleh si Hillier. Hillier ini bisa dibilang kayak pendirinya si space syntax. Sayangnya beliau sudah meninggal baru-baru ini. Jadi di papernya yang ini yang tentang natural movement itu mengatakan bahwa kalau ini sudah mengalih ke yang aksesibilitas, yang sociological space tadi kan lebih ke tentang pola konfigurasi pemukiman. Kalau yang di natural movement ini dia lebih menyoroti tentang pergerakan manusia. Jadi kalau misalnya ada satu ruas jalan, kalau misalnya ruas jalan itu terkoneksi atau terhubung dengan jaringan jalan dengan jalan yang lainnya, mungkin kalau yang bisa gampang dibayangkan tuh misalnya shopping street, misalnya kayak jalan Malioboro itu kan satu jalan lurus tapi dia banyak istilahnya merupakan muara dari jalan-jalan kecil yang lainnya. Jadi dia secara konfigurasi dia terhubung dengan baik dengan jalan-jalan yang lain dalam satu sistem. Nah, jalan-jalan seperti shopping street seperti ini biasanya akan menarik orang untuk dilewati sehingga dia menjadi istilahnya tempat destinasi pergerakan. Nah, ketika dia menjadi tempat destinasi pergerakan, akhirnya kemudian dia bisa menarik istilahnya fungsi lahan yang katakanlah mungkin lebih bersifat komersil atau yang memang menarik orang untuk ke situ. Jadi ini yang kemudian disebut sebagai theory of natural movement. Mungkin perbandingan kontrasnya misalnya dengan jalan buntu misalnya, itu kan jalan yang mungkin hanya terkoneksi dengan satu jalan yang lain, dan karena
karena dia istilahnya kayak jalan buntu, kemudian tidak menarik orang untuk ke sana, ya pola penggunaan lahannya akhirnya menjadi pasif, misalnya tadi untuk pemukiman. Dan ketika ada satu penelitian menarik juga yang mencoba menghubungkan jalan-jalan yang istilahnya tidak terintegrasi dengan baik tadi dengan tingkat kriminalitas, dan memang di penelitian tersebut menyebutkan bahwa jalan yang tidak terintegrasi dengan baik kayak jalan buntu tadi memang angka kriminalitasnya jauh lebih banyak dibanding jalan yang istilahnya nilai integrasinya lebih tinggi. Kemudian ada juga terkait dengan space impact lagi, itu juga ada tentang kognisi spasial, jadi tentang bagaimana manusia bisa memilih jalan gitu, atau bagaimana kita misalnya memilih jalan atau memilih rute. Nah, di space impact itu ada beberapa istilahnya, ada beberapa measurements, ada beberapa cara untuk menganalisis. Salah satunya yang banyak saya pakai di penelitian saya itu adalah pertama untuk mengukur to movement potensial atau yang disebut dengan integrasi. Ini mengukur apakah satu ruas jalan itu tadi ya kayak terkoneksi dengan yang banyak terkoneksi dengan yang lain atau tidak, tadi seperti shopping street tadi. Dan yang kedua itu adalah true movement potensial atau yang kemudian disebut sebagai choice. Kalau kita ilustrasikan misalnya ini ada satu apa ya, katakanlah satu sistem antah berantah, satu sistem perkotaan gitu, dan kita misalnya dari arah sini mau mencari jalan ke sini misalnya. Nah itu ya misalnya saja random gitu, kita gimana, ternyata yang di jalan yang paling sering dilalui itu adalah jalan yang belokannya paling sedikit. Karena memang dalam otak manusia itu biasanya kalau kita nyari jalan itu biasanya lebih ke jalan yang paling lurus lah, karena dalam bayangan kita itu adalah jalan yang paling cepat. Jadi ini mungkin agak sedikit beda kalau misalnya kita pakai Google Maps, biasanya kan jalan yang paling cepat itu adalah jalan yang paling dekat ya dalam lingkup meternya, tapi terkadang jalan yang paling dekat tuh misalnya jalannya banyak belokannya, jadi dalam pikiran kita itu agak jauh kan, agak capek kan, harus nginget bahwa oh ini harus belok sini dan sebagainya. Nah jadi berdasarkan yang choice atau true movement potensial tadi, kita bisa istilahnya kita bisa mengira-ira atau memprediksi itu area mana saja yang bakalan sering dipakai untuk orang lewat, tapi hanya lewat aja. Sementara kalau yang to movement tadi kan kita bisa memprediksi jalan mana yang istilahnya nanti akan banyak didatengin orang, tadi kayak seperti shopping street. Nah, kalau dalam kalau dalam pemodelan transportasi, kalau kita sudah tahu mana destinasinya dan mana istilahnya jalan yang sering dilewatin, mestinya itu nantinya akan lebih gampang untuk memprediksi pola pergerakan ke depannya. Nah, dengan ini tadi beberapa teori yang berkaitannya dengan space syntax ini, akhirnya saya dan supervisor saya setelah berdiskusi, kita akhirnya sepertinya space syntax ini bisa digunakan untuk mengukur atau menghitung potensi aksesibilitas. Jadi seberapa ketika ada satu ruas jalan, kita bisa istilahnya memperkirakan jalan ini bakalan sering dipakai atau enggak, atau bakalan sering dijadikan tempat untuk destinasi atau enggak. Sekaligus mungkin kita juga bisa mengira-ira mungkin ya pengalaman pengguna jalan ketika melakukan mobilitas di area tersebut. Nah, tapi untuk istilahnya menganalisis pengalaman pengguna jalan ini mungkin harus kita pakai atau kita kombinasikan dengan metode yang lain, karena space syntax sendiri sepertinya lebih ke arah ke kuantifikasi potensi aksesibilitas tadi. Nah, uniknya di space syntax ini kita juga bisa istilahnya menentukan skala analisis kita seperti apa. Misalnya mau pakai skala metropolitan atau skala kawasan, karena di sana ketika kita memasukkan parameter-parameternya di softwarenya, itu kita bisa menentukan akan dikalkulasi pada radius berapa.
ketika kita tetapkan analisis ini, analisis integrasi misalnya analisis to movement potensial integrasi ini misalnya kita tetapkan pada pada radius katakanlah 800 meter atau 400 meter, itu berarti kita bisa istilahnya menginterpretasikan bahwa itu adalah radius untuk berjalan kaki sekitar 5-10 menit jalan kaki. Berarti analisisnya ini adalah analisis untuk mengukur istilahnya walkability karena radiusnya tadi adalah radius berjalan kaki. Sementara kalau kita set misalnya radiusnya untuk radius global atau N atau untuk keseluruhan sistem, itu kita bisa memperhitungkan atau menganalisis potensi satu jalan menjadi satu tempat destinasi untuk skala satu sistem itu. Jadi kalau misalnya kita punya satu data jaringan jalan skala metropolitan dan kita running di softwarenya misalnya pakai radius N, ya berarti itu nanti interpretasi analisisnya adalah untuk skala metropolitan. Sementara kalau radiusnya mungkin kita tetapkan 400 meter, kita bisa istilahnya ngitung untuk yang skala kawasan saja. Nah, jadi saya waktu itu pertama kali kita mencoba untuk lihat dulu pada skala metropolitannya seperti apa, dan ini kita coba tarik juga agak ke belakang jadi kita sempat menganalisis juga data dari jaringan jalan Jakarta dari tahun 40, 59 dan tahun 2018. Untuk data tahun 40 dan 59 ini kita tracing sendiri secara manual jaringan jalannya. Sementara kalau untuk yang 2018 kita langsung pakai yang OpenStreetMap karena capek juga kalau harus secara manual satu-satu. Ini kemarin ketika kita running ini yang namanya Normalized Angular Integration Analysis. Intinya ini adalah analisis integrasi tadi. Jadi jalan yang berwarna merah itu, adalah jalan yang diperkirakan atau memiliki potensi sebagai destinasi. Dalam artian destinasi ini nantinya dia akan lebih bisa mengattract kegiatan ekonomi atau komersial. Dan ini analisisnya sudah dinormalize, jadi seiring dengan perkembangan si space syntax ini, si Hillier ini sempat melakukan istilahnya uji coba. Jadi ada sekitar 40 atau 50-an kota di dunia yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yang sama si integrasi itu, dan kemudian dinormalisasi hasilnya sehingga harapannya bisa dipakai ke konteks negara yang lain, dan ini adalah hasilnya. Dan dari sini sebenarnya kita bisa melihat yang jalan yang udah merah-merah ini agak bergeser dari yang tahun 1940, 1959 dan ke tahun 2018, dan yang di tahun 2018 kita bisa melihat bahwa yang di highlight atau yang warnanya merah, yang warna merah kalau di Space Syntax itu malah tingkat aksesibilitasnya tinggi. Aksesibilitas dalam arti di sini potensi dijadikan destinasi tadi, karena ini adalah tentang integrasi. Dan di tahun 2018 bisa kita lihat di sini bahwa yang di highlight itu adalah istilahnya ring road-nya gitu. Jadi, dan ini sebenarnya ketika kita menemukan hasil temuan ini juga agak unik karena biasanya kalau di kota-kota Eropa itu yang di highlight itu malah city center-nya. Tapi ini kenapa yang di highlight ada si ring road-nya. Jadi ini agak sedikit unik juga. Dan kalau yang ini adalah kalau yang tadi tentang integrasi atau potensi suatu ruas jalan untuk dijadikan sebagai destinasi, ini adalah choice atau potensi suatu ruas jalan untuk dilewati atau dipilih sebagai rute. Nah ini pembacaannya sama, jadi yang warnanya merah itu yang memiliki potensi untuk dilewati lebih tinggi gitu. Dan ini kita juga bisa lihat juga beberapa istilahnya shiftingnya. Jalan yang dulunya di highlight atau warnanya merah sekarang mungkin sudah tidak merah lagi. Jadi yang istilahnya hierarki dalam konteks ini ya, yang mana yang memiliki potensi lebih tinggi itu berubah sepanjang zaman. Dan kalau misalnya ini kemarin kemudian kita
bisa kita ambil beberapa istilahnya sampel jalan dan kita bandingkan angkanya, karena kalau di Space Impact itu kalau misalnya kita klik satu ruas jalan itu bisa keluar angkanya berapa, angka ini tadi, angka potensi seberapa besar dia akan dipilih sebagai rute misalnya, atau seberapa besar dia berpotensi sebagai destinasi. Nah, ini bisa kita bandingkan dan dari sini kita bisa istilahnya kaitkan ke narasi pembangunan yang terjadi pada waktu itu, dan dari sini kita bisa lihat bahwa ada jalan yang sebelumnya memiliki istilahnya tingkat kepentingan yang cukup tinggi karena dia menjadi menjadi destinasi pergerakan. Itu lama kelamaan dari tahun 1940 ke tahun 59 dia angka potensinya berkurang dan itu digantikan, atau tingkat kepentingannya itu digantikan oleh jalan-jalan yang sifatnya tadi seperti ring road tadi ya. Nah, dari sini akhirnya kita bisa menyimpulkan satu temuan umum karena apa ya tadi, tingkat kepentingan si jalannya itu makin lama itu makin bergeser ke arah istilahnya kayak ring road atau jalan tol termasuk di situ, bahwa memang ada satu narasi pembangunan yang memang berorientasi ke kendaraan pribadi, dan dari sini kalau bisa kita tarik lebih lanjut bahwa memang kebijakan transportasi dan pembangunan perkotaan itu memang terekam di konfigurasi jaringan jalan perkotaan. Dan dari sini kita juga bisa memvisualisasikan bahwa memang imbas atau efek jangka panjang dari satu kebijakan pembangunan, let's say ada satu kebijakan pembangunan jalan tol itu memang efeknya bisa memang jangka panjang dan satu arah atau sangat sulit sekali untuk diperbaiki nantinya. Nah, ini kalau dari segi metro atau dari skala metropolitan. Kemudian kita coba lihat atau kita coba zoom in ke skala kawasan, dan pada waktu itu kita ambil 4 kampung di Jakarta dan 4 area di Kuala Lumpur. Tapi ini mungkin kita lebih banyak ke yang Jakarta aja. Nah, tapi untuk yang kawasan ini kita tidak hanya istilahnya menitik beratkan ke Space Impact aja, tapi kita juga melakukan di situ ada on street survey. Jadi di sini karena tujuannya pada waktu itu adalah untuk melihat atau untuk mengcapture ketika orang melakukan mobilitas itu pengalamannya seperti apa, dan apakah pengalaman ini ada pengalaman positif, pengalaman negatif, dan pengalaman ini apakah ada korelasinya dengan konfigurasi jaringan jalan tadi. Nah, ini kita sempat lakukan semacam on street survey seperti ini. Jadi kita minta kayak pengguna jalan yang lagi lewat itu untuk istilahnya menempelkan kayak smiley gitu, dan kemudian kita register ini laki-laki atau perempuan, kemudian umurnya berapa. Kita minta mereka untuk mengekspresikan ketika mereka lewat satu jalan tuh feeling apa yang mereka rasakan lebih kuat di situ. Ini salah satu contohnya yang kemudian akhirnya kita analisis juga, kita hitung beberapa keyword yang sering muncul ketika ditanyain apa tadi ya, feelingnya seperti apa ketika melewati satu jalan tertentu dan kenapa mereka merasakan feeling seperti itu. Nah, ini kemudian kita coba cross check-kan gitu dengan analisis space syntax-nya dan analisis yang tadi. Selain itu juga ada analisis video juga. Jadi pada waktu itu saya jalan, kadang juga sambil naik motor sambil megangin kamera video, dan kemudian dari kamera videonya itu nanti dianalisis. Salah satu bentuk analisis ya kita misalnya mencatat kegiatan yang ada di situ seperti apa. Kemudian kita bisa catat juga beberapa ekspresi yang mungkin tidak terekam di waktu survei on street tadi. Dan ini kita istilahnya cross tab-kan di sini. Jadi ini ada ini bentuk analisis space syntax-nya. Kita waktu itu kita running untuk skala kawasan. Jadi kita waktu itu yang kita ukur di sini adalah potensi seberapa besar satu ruas jalan berpotensi untuk sering dilewati.
Jadi, tapi kita running dengan skala radius kalau nggak salah ini 400 meter atau 800 meter. Kemudian kita ambil beberapa sampel di situ, kita bandingkan kalau angka dari analisis space impact-nya sekian, kemudian apakah di jalan itu ada sidewalk atau jaringan jalan yang proper, apakah memang ada pedestrian di situ, apakah ada toko di situ, apakah jalan yang ada di situ bangunannya menghadap ke jalan untuk mempengaruhi rasa aman dan sebagainya. Dan kemudian kita tampilkan hasil on street survey yang ketika kita wawancara pengguna jalan di situ. Nah dari sini Nah dari sini sebenarnya temuannya adalah kita lihat ada beberapa ruas jalan yang dari analisis space syntax-nya itu berpotensi untuk dilewati atau istilahnya memiliki tingkat walkability yang cukup tinggi, tapi dalam kenyataannya itu tidak dapat direalisasikan. Jadi ketika kita kalau kita running pakai analisis space syntax, oh ini tinggi gitu, oh ini sangat aksesibel atau sangat walkable. Tetapi kemudian ketika kita wawancara orang di situ, nggak banyak ternyata yang lewat di situ, dan kita tanya kenapa, atau mungkin ketika kita tanya kenapa ketika lewat situ feelingnya seperti apa, mereka lebih banyak menjawab tentang negatif feeling yang ada, misalnya merasa tidak aman, saya merasa tidak nyaman, saya merasa ada kemungkinan nanti kalau saya jalan di sini nggak hati-hati kemudian ketabrak motor dan sebagainya. Jadi dari sini yang kita secara umum yang kita temukan yaitu ada beberapa ruas jalan yang berpotensi untuk walkable, tapi kemudian menjadi tidak terrealisasi karena ada aspek ini ketidakamanan, ketidaknyamanan dan sebagainya. Dan dari sini kita tangkap juga ada satu kesenjangan istilahnya mobilitas, dalam arti gini, ada beberapa anggota masyarakat yang merasa lebih tidak aman atau lebih tidak nyaman untuk berjalan kaki di satu area tertentu, walaupun konfigurasi jaringan jalannya sebenarnya berpotensi di area itu untuk melakukan istilahnya berjalan kaki misalnya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa tarik sedikit ya untuk kalau misalnya mau dijadikan kebijakan atau transport policy, sebenarnya space syntax di sini bisa digunakan untuk identifikasi lokasi, misalnya tadi mana ruas jalan yang katakanlah menarik untuk dilewati. Nah mungkin jalan-jalan yang ada di situ itu yang kemudian difokuskan untuk misalnya untuk perbaikan keamanannya atau perbaikan mungkin ditambahin trotoar. Jadi segala aspek improvementnya bisa difokuskan di situ. Kemudian juga ini tadi istilahnya lesson learned dari yang sebelum-sebelumnya. Space syntax juga bisa digunakan untuk visualisasi efek atau impact dari kebijakan pembangunan. Misalnya kita juga bisa memodelkan kalau misalnya akan dibangun satu jalan baru, ini hierarki aksesibilitas secara keseluruhannya akan jadi seperti apa. Mungkin ada ketika dibangun jalan yang baru dan kita running lagi analisisnya, mungkin jalan yang baru ini akan memiliki tingkat aksesibilitas yang lebih tinggi, dan jalan yang sebelumnya itu istilahnya jadi jalan utama atau jalan arteri mungkin nanti akan berkurang yang lewat karena orang lebih memilih untuk melewati jalan yang baru tadi. Dan ini mungkin nanti akan ada kaitannya juga atau akan ada imbasnya juga dengan istilahnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang menarik pergerakan yang ada di situ. Dan yang ketiga ini juga bisa space syntax bisa dipakai untuk memunculkan spatial awareness, dan ini bisa menariknya di sini dia bisa lintas skala tadi ya. Jadi misalnya bagaimana kebijakan transportasi yang di level perkotaan mempengaruhi walkability di tingkat neighborhood atau kawasan. Jadi mungkin dari saya itu, nah ini beberapa poin diskusi yang mungkin bisa kita gali lebih lanjut di sini. Jadi di sini space syntax sendiri sebenarnya bukan suatu istilahnya super metode gitu ya, tetapi dia mempunyai potensi, limitasi, dan tantangan, terutama bahwa banyak yang mengatakan space syntax ini terlalu simple atau terlalu banyak simplifikasinya karena dia hanya menggunakan data jaringan jalan, jadi dia tidak bisa menangkap istilahnya data-data 3D, kemudian juga
ya kalau dibandingkan dengan pemodelan transportasi yang lainnya mungkin ini kurang, istilahnya kurang sophisticated gitu. Jadi seperti itu. Kemudian juga kemungkinan space impact untuk dikombinasikan dengan metode analisis yang lain. Tadi kalau dari pengalaman saya tadi dikombinasikan dengan video analisis dan sebagainya. Kemudian ada juga masalah dilema tentang generalisasi, apakah karena kalau space impact kita melakukan atau running dalam satu skala metropolitan, terkadang tadi ya seperti yang dicontohkan di kasus saya tadi, ketika kita lihat indeks di satu kawasan-kawasan tertentu itu ternyata hasilnya kok kurang match. Jadi beberapa potensinya itu ternyata tidak direalisasikan. Jadi ada satu dilema apakah generalisasi atau in-depth, dan yang terakhir ya memang solusi one size fits all ini ya mungkin tidak mungkin terjadi sih. Jadi ya tapi ini open for discussion aja. Monggo Pak Dudi saya kembalikan. Terima kasih sekali Bu Isti. Uh, uh, banyak hal menarik yang bisa kita pelajari, dan tentu saja mungkin saya mewakili beberapa dari audiens ini yang sebenarnya belum paham tapi malu bertanya. Mungkin sebelum kami lontarkan ke para audiens yang hadir di sini, mungkin ada ini Bu Isti semacam penjelasan sebenarnya space syntax itu apa. Ya, jadi saya mungkin mewakili generasi yang belum paham tapi malu bertanya. Jadi, space syntax itu sendiri ada yang berargumen bahwa space syntax itu kayak teori sendiri, salah satu teori. Ada yang mengatakan, ada yang kemudian menganggap itu lebih sebagai satu metode. Jadi ini tergantung ini mau dipakai yang konteksnya seperti apa. Mungkin kalau dalam lingkup teori, saya sendiri menganggap space syntax ini bisa dipakai, mungkin kalau saya bukan teori tapi lebih ke konsep untuk lebih memahami morfologi perkotaan itu seperti apa. Terkadang ya menurut saya yang paling menarik dari space syntax ini adalah kita bisa memahami kenapa istilahnya area komersil itu ada di situ, atau kenapa beberapa shopping street itu rame tapi beberapa shopping street yang lain itu nggak rame. Kayak misalnya kayak Jalan Malioboro itu, itu cukup ramai memang karena dari konfigurasi jalannya, dia kan satu jalan panjang, kemudian dia banyak koneksi dengan jalan-jalan kecil-kecil lainnya yang memang mengarah ke situ. Tapi kemudian kalau kita lihat misalnya ada, biasanya nih kayak program pemerintah menciptakan satu koridor komersil sendiri gitu, tapi ternyata itu malah nggak ramai, padahal sudah cukup banyak istilahnya banyak perbaikan di situ, misalnya disediakan jalur pejalan kaki yang nyaman dan sebagainya, tapi kok tetap nggak rame. Ternyata ketika misalnya itu dilakukan analisis space syntax di situ, memang ruas jalan itu memang tidak terkoneksi dengan baik dengan jaringan jalan yang lain. Jadi memang orang-orang, karena memang ketika kita melakukan istilahnya mempunyai pilihan yang berkaitan dengan mobilitas, ya misalnya kita akan dari rumah nih, misalnya kita mau ke kampus, pasti dalam pikiran kita udah ada bayangan kita akan milih lewat jalan ini, atau kita akan memilih rute ini. Nah, pilihan-pilihan yang secara tidak sadar itu ternyata bisa dijelaskan ketika kita memahami bagaimana satu jaringan jalan itu terkoneksi dengan jaringan jalan yang lainnya, dan itu mungkin ada eksepsional tertentu ya, mungkin kan memang tidak semua orang bisa digeneralisasi, tapi tadi tadi beberapa penelitian tentang space syntax istilahnya sudah membuktikan bahwa memang pilihan-pilihan kita tentang rute, tentang destinasi itu ada kaitannya atau bisa dikaitkan dengan satu konfigurasi jaringan jalan tertentu. Itu kalau dari segi teori, tapi kalau dari segi metode ya tadi ada beberapa analisis, istilahnya semacam software, tinggal masukin data, nanti running ya terus keluar hasilnya. Itu kalau dari segi metode. Tapi kalau dari teori tadi bisa diangkat yang tadi. Luar biasa sekali Bu Isti. Walaupun saya nanti punya juga kemudian malah bertambah banyak yang ingin saya tanyakan, tapi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa juga yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Isti, dipersilahkan. Ini walaupun kata-katanya adalah sesi tanya jawab, tapi sebenarnya lebih banyak kepada diskusi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa.
untuk memperkaya apa yang sudah pernah kita dapatkan atau yang sudah pernah kita pelajari atau yang sedang kita pelajari, yang sedang kita manfaatkan, baik untuk praktek perencanaan kota dalam konteks ini Bu Isti, mungkin juga wilayah metropolitan ya, ataupun juga untuk yang bersifat riset. Ini nampaknya sudah ada satu penanya Bu Isti dari Pak Dimas. Silakan Pak Dimas. Oh ya, sebelum Pak Dimas bertanya, mungkin ini kita bagi menjadi termin atau dalam bentuk ini sesi yang pertama ini nanti mungkin ada 3 penanya. Setelah itu nanti Bu Isti merespon pertanyaan ataupun mungkin juga diskusi dari audiens. Setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi. Monggo Pak Dimas. Ya, terima kasih Pak Dodi, kesempatannya sudah diberikan kepada saya. Selamat pagi Bu Isti, presentasinya menarik sekali ya, karena memang saya tertarik juga sebetulnya dengan analisis kuantitatif dan spasial. Nah, mungkin langsung saja yang pertama itu saya ingin bertanya, tadi kan di awal-awal Ibu menceritakan tentang terkait kenapa memilih untuk melakukan penelitian ini, salah satunya terkait replikasi penelitian. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu, kan tadi kan Ibu mengambil istilahnya data itu dari OpenStreetMap ya, jadi bagaimana memproses, kemudian data cleaning, data preparation itu kan kalau saya pengalaman dulu stressful sekali ya bagian itu gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan itu. Yang kedua mungkin terkait, saya mungkin klarifikasi Bu, karena waktu dulu saya kuliah itu kan tidak, jadi kalau di tempat saya itu space syntax itu bahkan jadi satu departemen sendiri gitu. Sementara kalau saya belajar itu dulu network theory, jadi yang berbasis graph theory, tapi kalau saya melihat sih sebetulnya hulunya sama kalau saya melihat gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan Bu terkait graph theory, maksudnya keterkaitan antara space syntax dengan graph theory. Mungkin itu dulu saja Bu. Terima kasih Pak Dimas. Bu Isti nampaknya ini pengagum Bu Isti banyak sekali. Sudah ada Pak Irsyad dan Bu Yori yang akan mengajukan pertanyaan, mungkin juga bahan diskusi. Kami persilahkan Pak Irsyad dan selanjutnya disusul Bu Yori. Monggo. Nggih, matur nuwun Bu Isti. Presentasinya sangat menarik sekali terkait dengan penggunaan space syntax. Jadi kalau misalkan ini saya juga beberapa ngeran analisis space syntax untuk Jogja dan Surakarta, dan untuk beberapa skala ya, kawasan dan kota. Menariknya atau juga ada limitasinya, space syntax itu kan pure networks, pure topological networks. Dia menegasikan tipe jalannya seperti apa, lebar jalan seperti apa, kanan kirinya seperti apa, kemudian amenities di area tersebut seperti apa. Jadi pure network atau topological. Nah, ketika menganalisis mobilitas, tadi mungkin menggunakan integration atau menggunakan choice, atau kadang itu ada yang unik atau aneh Mbak Isti. Jadi ketika kita mau berjalan misalkan dari Kampung Demangan, kemudian misalkan mau ke UGM, itu kita kalau global movement kita menggunakan yang choice, menggunakan yang least angle change di situ, pasti lewat seperti Jalan Kejayaan atau ring road seperti itu. Dan gampangnya ya kita nanti akan menggunakan private transport, ngapain juga jalan, meskipun kalau di petanya itu kan kelihatan bahkan yang di penelitiannya Dalton gitu kan pedestrian movement itu kan menggunakan yang least angle change. Tapi kalau untuk skala kota kan orang nggak mungkin juga berjalan misalkan dari Manhattan kemana seperti itu, meskipun secara peta tadi integration atau business-nya sangat baik. Nah, uniknya di sini kalau kita bicara terkait dengan mobility, apakah bisa hanya sekedar rely kepada space syntax yang pure pada network topology tanpa melihat kanan kirinya amenitiesnya atau building function seperti yang mungkin Bu Meta Berhauspon, kemudian ada si researcher lainnya yang mengpropose misalkan urban DMA, ada density, mix, accessibility untuk menambahkan variabel-variabel lain
ketimbang hanya space syntax seperti itu. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, Porta itu kan juga membuat network analysis seperti itu, basisnya topologi menggunakan multiple connectivity index. Nah, di sini kenapa Mbak Isti lebih menggunakan space syntax dibandingkan dengan multiple connectivity index seperti yang kita temukan di urban network analysis-nya Andreas Savchuk seperti itu. Matur nuwun Mbak Isti, pertanyaannya mungkin agak banyak dan pada kompleks. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Pak Irsyad. Wah, ini Bu Isti merasa ada ujian lagi ya. Oke, Bu Yori silakan. Ya, makasih Pak Dodi. Sebenarnya ini pertanyaan saya sebagian sudah diinikan oleh Pak Irsyad tadi ya. Jadi saya memang tanyanya itu karena memang saya belum familiar ya, baru kali ini saya tahu gitu ya, lihat dari Bu Isti jelaskan tadi. Nah, saya tuh juga mau tanya tuh sebenarnya variabel jaringan jalan itu apa aja yang dimasukkan? Apakah emang cuma bentuknya tadi ya, network tadi itu? Apakah juga tadi ada misalnya lebar dan sebagainya tadi yang ternyata kalau Pak Irsyad yang sudah pernah menggunakan ternyata itu nggak dipakai, jadi hanya benar-benar bentuk jaringan jalannya. Nah, kemudian pertanyaan saya itu jadi kalau accessibility yang dihasilkan dari space syntax itu adalah sebenarnya dari sisi maksudnya accessibility bagi pejalan kaki kah atau bagi pengendara kendaraan atau rata-rata secara umum dari dua-duanya itu misalnya. Terus apakah bisa misalnya kita ingin melihat accessibility-nya itu dari sisi pejalan kaki aja misalnya atau bahkan misalnya dari untuk transportasi umum, misalnya mass transit itu kan dia pakai kendaraan yang besar gitu ya, artinya kan dia nggak semua jalan itu akan aksesibel, tapi untuk pejalan kaki dia aksesibel, tapi untuk itu enggak. Nah, ini kalau pertanyaan tadi, kalau misalnya tadi yang kata Pak Irsyad nggak bisa memasukkan lebar jalan, mungkin juga berarti nggak dibedakan itu ya Bu Isti ya. Berarti untuk penelitian Bu Isti ini maksudnya nggak spesifik ke pejalan kaki atau gimana gitu. Itu sih Pak Dodi, makasih. Ya, terima kasih Bu Yori. Ini Bu Isti nampaknya ada beberapa level pada pilihan metode, kemudian level aplikasi dari metode, dan kemudian level integrasi metode yang dipilih oleh Bu Isti ini dengan metode yang lain, serta kemudian persoalan data yang digunakan. Oke, monggo, ini juga tadi ada pertanyaan tambahan dari Pak Dimas. Lebih spesifik lagi ini, pakai software apa Bu? Namanya ada yang akan mereplikasi langsung ini. Ya, silakan Bu Isti. Ya, terima kasih tadi pertanyaan-pertanyaannya. Saya coba jawabnya dari urut aja ya, dari Pak Dimas tadi. Jadi tadi sudah saya catat, nanti kalau kurang monggo di ini lagi. Ini software itu pakainya DepMap. Saya ketikkan aja. Ya, jadi itu nama softwarenya pakai DepMap, itu gratis, maksudnya juga bisa langsung diinstal aja. Cuman disclaimer-nya dia memang masih dalam tahap pengembangan, jadi dari zaman dulu itu masih tahap pengembangan terus. Untuk running yang basic-basic bisa, kayak analisis yang basic tadi, kayak ada analisis integrasi, analisis choice, konektivitas itu bisa. Kalau mau yang lebih advance, tapi kemarin saya sempat ada beberapa trouble juga, tapi itu harus menghubungin orang IT juga, programming dan sebagainya. Tapi untuk yang basic-basic bisa pakai yang DepMap, dan beberapa plugin sudah terintegrasi dengan QGIS, tapi memang beberapa mungkin masih sangat terbatas penggunaannya. Tadi untuk masalah replikasi dan data cleaning itu memang saya sempat stres juga itu di tahun kedua itu, dan butuh terutama untuk yang skala metropolitan itu saya butuh sekitar 3 bulanan itu hanya untuk cleaning, nyampe matanya jereng banget karena emang harus, walaupun sudah dibantu dengan beberapa plugin untuk mengecek topologinya ya, misalnya apakah jalannya itu memang beneran nyambung gitu, atau kemudian tidak ada jalan yang double, tidak ada jalan yang kelihatannya nyambung tapi ternyata ada ekornya cuma dikit. Nah, itu juga bisa mengganggu, jadi tetap harus dilihatin satu persatu. Itu saya memakan waktu kurang lebih itu 3-4 bulan
Dan pada waktu itu sampai akhirnya saya istilahnya kayak menyerah gitu yang untuk yang skala metropolitan. Kemudian sempat diskusi dengan beberapa expert di space syntax, sempat diskusi dan memang ya sudahlah kalau memang skalanya memang metropolitan dan memang yang mau kamu lihat itu adalah mana yang istilahnya saya waktu itu memang fokusnya memang melihat jalan yang di-highlight itu apakah memang berubah gitu. Jadi karena saya ingin melihat istilahnya tingkat kepentingan atau tingkat aksesibilitasnya berubah atau tidak sepanjang dari berbagai periode waktu. Akhirnya ya sudahlah cleaningnya pada waktu itu memang sudah mentok sampai di situ. Jadi memang tidak di zoomingin lagi karena kita coba running. Pada waktu itu kita running sekali, itu juga runningnya biasanya agak lama karena skalanya gede, biasanya 1 minggu, kemudian kita coba cleaning lebih lanjut, kita perhatikan perbedaannya banyak atau enggak. Ternyata perbedaannya tidak begitu signifikan antara yang di cleaning, ya sebenarnya itu udah cleaning ya, tapi kemudian di zoomingin lagi dan cleaning lagi itu perbedaannya tidak terlalu banyak. Jadi akhirnya pada waktu itu oke, sudah kita hentikan dulu saja sampai segini karena memang skalanya untuk metropolitan atau skalanya memang besar. Untuk yang tadi skala kawasan tadi karena akhirnya untuk yang skala kawasan yang kampung-kampung tadi akhirnya saya manual yang itu. Jadi memang di trace sendiri dan kemudian ketika awalnya memang pakai Google Map itu hanya untuk jalan-jalan utama, tapi kemudian di trace sendiri dan ketika sudah ke lapangan diverifikasi lagi, jadi istilahnya udah diverify 2 atau 3 kali begitu untuk yang skala kawasan, tapi untuk yang skala metropolitan ya tadi seperti itu. Kemudian tadi tentang space syntax dan network theory. Nah memang muaranya sama memang dengan yang network teori ini. Mungkin kalau saya melihatnya space syntax mungkin lebih mengarah ke aspek yang tadi ada dimasukkan aspek kognisi spasialnya tadi. Sementara kalau untuk yang network teori yang lain-lainnya, kalau yang istilahnya dia skalanya untuk yang beberapa kuantifikasi dari network teori yang lainnya itu kan memang lebih mengarah ke istilahnya jarak atau dari segi topologinya, misalnya dia lokasinya ini dan lokasinya dan lain-lain seperti apa, kemudian juga hierarkinya seperti apa, tapi aspek kognisi spasialnya saya pikir tidak begitu banyak dimasukkan. Makanya ini yang kemudian menurut saya membuat space syntax lebih tertarik dibandingkan dengan network teoris lainnya yang ada. Kalau dari saya seperti itu. Kemudian lanjut ke Pak Irsyad yang agak teknikal. Terus terang saya belum tidak begitu banyak tahu ya tentang yang si Porta dan multiple connectivity, karena pada waktu itu yang kita cari memang metode yang paling simple, yang datanya itu paling gampang didapat, dan memang waktu itu memang space syntax. Dan waktu itu kita memang menyadari banyak sekali limitasi dari space syntax ini ya, tadi kayak dia kalau dianalisis aksesibilitasnya harusnya tinggi gitu atau banyak dipakai orang, tapi kalau kita cek di lapangan kok ternyata enggak. Nah, tapi dengan adanya istilahnya mismatch ini kita malah mikir ini memang satu potensi yang unik juga untuk kita angkat, bahwa space syntax sebagai suatu metode yang istilahnya banyak dipakai di belahan dunia istilahnya dunia barat, tapi kalau diterapkan di sini kok ada mismatch seperti ini, ada apa, dan waktu itu kita juga mikirnya ini juga bisa membuka kesempatan untuk dikombinasikan dengan metode-metode yang lain. Jadi memang di penelitian-penelitian yang tadi saya sampaikan, space syntax ini sebenarnya bukan metode istilahnya utama single method gitu, bukan, tapi dia istilahnya dikombinasikan dengan metode yang lain. Termasuk tadi ada memang kita di situ memang kita acknowledge atau memang kita akui bahwa ada beberapa aspek yang tidak atau belum kita masukkan dalam analisisnya, dan itu istilahnya ya ini disclaimer bahwa itu membuka untuk penelitian selanjutnya. Tapi dalam konteks ini belum ada.
Jadi monggo silakan kalau mau berkolaborasi saya juga sangat terbuka. Kemudian beralih ke Bu Yori, variabel jaringan jalan yang dimasukkan memang untuk space syntax ini murni hanya jaringan jalannya aja. Karena yang dihitung di situ adalah bagaimana satu jaringan jalan, katakanlah jaringan jalan, kemudian dia terkoneksi dengan jaringan jalan yang lainnya. Tapi ini sudutnya aja itu bisa beda sudut aja itu perhitungannya nanti beda. Jadi apakah dia terhubungnya dengan kayak garis lurus seperti ini atau misalnya angle-nya agak berubah seperti ini itu agak beda. Karena memang tadi ya salah satu metode yang kita pakai least angle choice. Jadi kita beranggapan bahwa jalan yang relatif sering dipakai itu adalah jalan yang paling lurus, karena kita kalau secara kognitif kalau misalnya jalannya let's say agak belok, misalnya ada jalan segini kemudian kita jalan ke sini, itu pasti dalam pikiran kita tuh wah ini jalannya belok ke kanan atau ke kiri, padahal tuh jalannya balik. Nah itu kan satu hal yang kita tidak biasanya secara kognisi kurang terekam gitu. Nah kemudian tadi jadi memang jaringan jalan variabelnya hanya murni jaringan jalan, lebar itu tidak masuk, kemudian juga 3D data 3D yang lain itu juga tidak masuk, kayak misalnya apa namanya closure itu juga tidak masuk, terus apakah di kanan kirinya ada guna lahan yang berbeda itu juga tidak dimasukkan. Kemudian kalau satu arah dua arah itu bisa dimasukkan dengan cara kita membuat dua model yang berbeda. Jadi tergantung seperti apa. Kemudian definisi aksesibilitasnya apa itu tergantung. Nah ini tricky-nya space syntax itu adalah dari segi terminologinya juga. Itu tergantung dari kita running analisis apa. Jadi kalau katakanlah kita melakukan analisis integrasi tadi untuk menghitung atau menganalisis two movement atau ruas jalan mana yang akan berpotensi untuk dijadikan sebagai area destinasi gitu. Nah, jadi aksesibilitasnya di sini adalah yang lebih aksesibel itu adalah yang karena dia adalah yang lebih banyak didatengin orang. Sementara kalau kita melakukan analisis choice, nah itu aksesibilitasnya definisinya adalah ruas jalan yang paling sering dilewatin. Jadi hanya lewat aja. Dan ini buat siapa? Apakah untuk pedestrian atau untuk kendaraan bermotor? Ini kita biasanya kalau di space syntax kita mainnya di radius. Jadi kalau kita untuk space syntax itu istilahnya kita ada satu software, kita masukin data jaringan jalan, kita tinggal istilahnya klik kita mau analisis integrasi tadi atau analisis choice atau analisis konektivitas, kita bisa taruh radiusnya berapa. Misalnya radiusnya katakanlah 400 meter itu kan mungkin sekitar 5 menit jalan kaki, 5 menit. Nah itu kemudian kita bisa interpretasikan bahwa ini adalah aksesibilitas untuk pedestrian karena radiusnya 400 meter. Tapi kalau kita radiusnya itu paling banyak itu kita bisa set radius berapa aja, paling banyak itu adalah n. N itu kemudian sistemnya mengartikan bahwa ini akan dihitung untuk semua sistem. Jadi dia memperhitungkan si ruas jalan ini terhadap ruas jalan yang lain dalam satu sistem. Sistemnya mau segede apa itu bisa mau metropolitan atau bukan mungkin tingkat regional pun juga, tingkat regional yang lebih tinggi lagi juga lebih bisa. Cuma nanti implikasinya di waktu runningnya yang lebih lama. Karena kalau yang Jakarta itu saya butuh waktu 1 minggu baru hasilnya keluar, yang Kuala Lumpur juga sama. Untuk yang untuk public transit itu biasanya butuh tambahan tersendiri karena bentuk poinnya nanti beda, dan untuk jalur mass transit terutama kalau untuk jalur kereta kan dia butuh jalan sendiri. Nah itu nanti kita harus masukin lagi datanya seperti apa. Jadi gitu, Fiori. Mbak Isti sedikit tambahan mungkin biar supaya nggak terkait ini terkait mobilitas. Jadi di silahkan kalau mau minum dulu namanya dari tadi. Kalau mau minum dulu. Oh, tak pikir. Oh ya, monggo Pak Irsyad, selain itu Mbak. Saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Dipri dan Pak Sani dan mungkin juga setelah ada pertanyaan. Monggo Pak Irsyad. Terkait dengan mobilitas itu kan kalau kita lihat skala itu kan ada yang
global movement sama lokal movement. Jadi kalau misalkan melihat fluiditas orang berpindah dari misalkan kampung yang lokal kemudian ke yang global, itu mungkin di Space Syntax agak, kalau saya rasa agak sedikit bingung atau unik, Mbak. Karena kalau misalkan kita bicara mengenai metropolitan atau Jakarta global movement, kemudian menggunakan, kalau global kan asosiasinya di Space Syntax menggunakan asosiasi yang lebih bagus menggunakan yang nah itu, yang Bibines yang N atau yang topological, jadi kelihatan jalan-jalan mana yang potensi ada mobilitas di situ. Nah, ketika orang dari kampung keluar ke outside localities, itu kan kalau di kampung lebih mudah menggunakan mungkin angular atau integration, tapi yang basisnya metrik, mungkin di setting 400 atau 800. Jadi ketika orang itu keluar dari centrality-nya kampung, dia menemukan ada itu nggak, misalkan kayak public transport atau para transit yang lainnya untuk berpindah ke yang level global di metropolitan. Nah, ini memang sulitnya Space Syntax itu kalau misalkan kita merubah skala scope dari yang metropolitan ke yang kampung, itu beda lagi ya, Mbak. Nanti relationality value-nya itu jadi lebih kecil. Jadi menggabungkannya itu yang agak bingung. Tapi anyway, dengan cara in-depth interview dan sebagainya macamnya, menggunakan yang GoPro, kemudian kita tanya, sebenarnya itu sudah bisa membridge hal tersebut, Mbak. Cuman kalau kita lihat grafiknya saja untuk mungkin orang yang masih awam, mungkin agak misleading atau bingung kita melihat. Ini kok warnanya untuk yang global movement metropolitan Jakarta, oh ini lewat ring road, apakah orang muter lewat ring road? Padahal nggak juga ya, naik motor tuh bisa lewat mana aja. Nah, seperti itu aja, Mbak Isti. Sukses selalu, Mbak. Mantap. Ini juga yang akan saya gunakan juga metodenya nanti. Terima kasih, Pak Irsad. Tapi bolehkah saya membacakan langsung, ini kita masuk ke sesi 2 nanti sekalian respon terhadap gagasannya Pak Irsad bisa direspon di sesi kedua. Ini saya membacakan pertanyaan dari Pak Jimli dan Pak Sani, dan nanti Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan silahkan. Dari Pak Jimli, beliau menanyakan mengenai aspek cultural bias. Karena banyak teori yang dibangun di Global North itu, terus kemudian bagaimana dengan konstruksi yang ada di kita, namanya ini cara berpikir strukturalis yang kemudian coba dibongkar oleh Pak Jimli. Kemudian berikutnya ternyata Pak Sani di awal-awal dulu di tahun 2009 dan seterusnya sudah pernah dalam tanda kutip mengajak mahasiswanya, bimbingannya itu untuk menggunakan Space Syntax. Dan cuma kemudian kalau di situ pertanyaannya, apakah Bu Isti juga mengakomodasi intervensi-intervensi di dalam penelitiannya Bu Isti. Nah, ini kemudian malah ada tawaran simpatik dari Pak Sani untuk kemudian melakukan riset bersama, ini ada jadi bank riset. Jadi mungkin memang harapan kita semua di sini di dalam pertemuan semacam ini kemudian muncul letupan-letupan gagasan untuk melakukan riset yang bisa mendukung kegiatan perencanaan wilayah dan kereta. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tadi kita sudah masuk ke sesi kedua, tadi sudah ada lontaran dari Pak Irsyad merespon dari apa yang tadi sudah disampaikan Bu Isti, kemudian ada pertanyaan dari Pak Jimli, Pak Sani, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang tertarik untuk ini entah merespon ataupun mungkin juga ada Pak Dimas lagi, monggo Pak Dimas, ini namanya Bu Isti topiknya luar biasa. Ya Pak Dimas, silahkan. Iya Bu, mungkin lebih ke ini sih ya Bu, maksudnya tadi kan Ibu menjelaskan tentang replikasi, dan sebetulnya data maksudnya salah satu tahapan penting dalam studi Ibu kan sebetulnya terkait data cleaning ya Bu, dan data yang Ibu hasilkan, terus tadi Ibu sudah mengamati, kemudian dicek lagi ya secara manual gitu, tadi katanya sampai jaring, itu kan sebetulnya sudah menghasilkan data yang relatif siap pakai ya Bu untuk analisis. Jadi menurut saya mungkin saya nggak tahu Bu Isti sudah punya akun GitHub apa belum, tapi seenggaknya Ibu udah bisa punya kredit gitu loh Bu. Jadi kayak istilahnya data Ibu tuh bisa digunakan untuk riset orang lain gitu. Jadi Ibu sebetulnya bisa punya hak cipta, mungkin saya kurang paham Ibu, tapi seenggaknya bisa untuk ya mungkin nanti bisa dipakai Pak Irsyad atau saya juga gitu kan, gitu sih Bu sebetulnya. Ya, baik Pak Dimas.
namanya itu juga jadi perbincangan hangat di rekan-rekan seumuran saya itu mengenai hak kekayaan intelektual, haki. Jadi termasuk riset segala macam itu juga kemudian ternyata bisa dihakikan. Bu Isti, satu pertanyaan ini untuk sesi kedua dari ini dari sesepuh kita semua, dari Pak Suryanto. Saya izin membacakan, dalam transport planning salah satu variabel penting adalah lokasi perpindahan moda, misalnya terminal, halte dan seterusnya. Nah, dalam konteks space syntax ini, apakah metode space syntax ini bisa digunakan untuk menentukan simbol-simbol tersebut? Jadi nampaknya ini cukup banyak pertanyaannya, Bu Isti. Mohon berkenan Bu Isti untuk ini ya, memberikan pencerahan bagi kami semua. Monggo Bu Isti. Langsung ditanggapi atau gimana Pak Dodi? Oh iya, ditanggapi. Oh iya, saya pikir masih menampung lagi. Saya mulai tadi dari Pak Irsyad tadi ya tentang perpindahan dari skala yang global atau skala kota, metropolitan dan atasnya lagi, atau kemudian ke skala lokal tuh yang memang agak membingungkan. Ya, saya juga setuju bahwa ketika kita analisis skala yang global gitu kan kelihatan bahwa nanti yang di highlight itu biasanya yang ring road-nya itu kan kelihatan, tapi kemudian kalau kita zoom in terus kita running lagi analisisnya, tapi untuk skala yang lebih kecil kawasan gitu, kemudian beda gitu hasilnya, karena memang moda yang digunakan biasanya memang berbeda juga kan. Kalau kita bicara mobilitas skala perkotaan kan memang biasanya mobilitasnya masa mau jalan kaki dari saya dari kampus ke Kaliurang itu masa mau jalan kaki, ya bisa juga sih, cuman kan tidak efektif gitu ya. Ya memang ini salah satu limitasi dari space syntax juga, makanya ketika kalau di saya itu kemarin penelitiannya kayak memang dipecah, jadi memang melihat yang skala metropolitan dulu, kemudian diselesaikan, kemudian kita tentukan beberapa kawasan yang memang akan kita zoom in lebih lanjut, tapi itu analisisnya memang terpisah, tidak kemudian dari yang global kemudian langsung transisi ke yang lokal, tapi itu memang kita yang global dulu, skala metropolitan dulu selesai, kemudian itu jadi semacam istilahnya background knowledge gitu, satu ya, bahwa memang ini narasi perkotaannya seperti ini, dan kemudian kita coba lihat kalau yang dalam skala kawasannya itu yang seperti apa. Memang seperti itu. Mungkin juga kemungkinan kalau saya pikir kemarin juga beberapa kampung-kampung atau mungkin istilahnya kawasan-kawasan di Indonesia itu memang sifatnya istilahnya kayak mereka kayak semacam punya apa ya, kemarin itu istilahnya kayak semacam island behavior gitu. Jadi kayak mereka atau dalam kampung-kampung ini aksesibilitas internalnya itu sangat bagus, tetapi kalau kita lihat dalam skala yang lebih besar atau skala perkotaan gitu, memang mereka seperti disconnected gitu dengan pusat-pusat pertumbuhan atau pusat kegiatan yang lain. Nah, mungkin ini juga salah satu yang mempengaruhi juga kenapa analisis ketika kita melakukan analisis space syntax secara global yang kemudian radiusnya kita turunkan ke skala lokal, itu kok ada istilahnya ada semacam gap di situ. Mungkin karena ini juga. Untuk Pak Jimli tentang cultural bias, ya memang kita temukan ada beberapa istilahnya behavior yang kemudian itu penjelasannya ada di aspek budaya, misalnya kayak budaya berjalan kaki dan sebagainya. Dan itu kemarin kita tampak jelas ketika kita bandingkan antara Jakarta sama Kuala Lumpur. Karena kalau yang di Jakarta karena konteksnya juga kampung kan, jadi mungkin interaksi kita jalan tuh juga sambil berinteraksi. Sementara kalau yang di Kuala Lumpur karena sudah lebih banyak yang istilahnya high rise gitu, jadi interaksi ketika berjalan kaki itu hanya muncul ketika let's say jalan kakinya tuh untuk makan misalnya, tapi untuk ketika jalan kakinya itu untuk bekerja itu nggak muncul ada interaksi sosialnya. Nah, jadi ini lebih ke arah budaya, dan tapi budayanya juga budaya yang dipengaruhi oleh aspek fisik juga, aspek fisik ya kayak tadi ya, bangunan yang high rise atau tidak.
Penyesuaian ke spesimentaknya sendiri tidak ada, tetapi penyesuaiannya lebih ke metode lain yang menemani si spesimentak ini, seperti video analisis, kemudian on-street survey. Nah, itu yang kemudian kita lakukan adjustment-nya di situ, tapi tidak di spesimentaknya. Kemudian untuk yang Pak Sani tadi intervensi, di sini di penelitian saya belum ada Pak, atau tidak ada. Sempat berniat tapi akhirnya tidak jadi. Jadi ini jawaban normatif lagi, terbuka untuk penelitian selanjutnya. Kemudian untuk Pak Dimas tentang database dan hak kekayaan intelektual, sempat terpikir kemarin ya, tetapi karena ini kemarin konteksnya adalah untuk disertasi, waktu itu mikirnya kalau kita daftarkan yang sebagai database, kita istilahnya nanti harus self citation lagi, dan itu kemarin karena kita ngejarnya paper kemarin kan, karena konteksnya disertasi, jadi kemarin belum sama sekali belum didaftarkan. Tapi ini ya terbuka lagi untuk didaftarkan, juga sangat mendukung. Untuk Pak Sur, apakah spesimentak bisa dipakai untuk menentukan simpul? Ya, bisa. Dalam penelitian saya tidak sampai ke situ, tidak kemudian untuk menentukan bahwa di Jakarta simpulnya di sini, tidak. Tetapi setahu saya ada cukup banyak beberapa proyek-proyek spesimentak, terutama di Cina. Kemarin saya sempat melihat juga paparan si Spacintex Limited ini. Spacintex sendiri itu sudah satu company atau satu perusahaan sendiri, nggak usah, seperti konsultan gitu, yang banyak di-hire juga oleh Cina dan beberapa kota di Middle East untuk menentukan misalnya kalau mau bikin halte itu di area mana aja. Jadi sengaja dipilih area-area yang menarik banyak pergerakan dari aspek kognisi spasial tadi. Jadi ruas jalan mana yang kira-kira akan menarik pergerakan orang. Jadi atau ruas jalan mana yang kira-kira orang dalam bayangannya ketika menentukan rute atau sebagainya itu banyak dilewati, karena tadi lebih mudah tadi secara spasial mengingatnya. Jadi kalau di saya tidak ada, tapi setahu saya bisa digunakan. Ya, luar biasa sekali pencerahannya ini Bu Isti. Kalau kita lihat tadi di kolom obrolan itu, namanya letupan-letupan gagasan, letupan ide ini sudah banyak mulai muncul. Jadi dan kata kuncinya adalah from knowledge to action, ini yang ditekankan oleh Pak Suryanto, meminjam dari pemikirannya Friedman. Ini ya, dan jangan hanya berhenti di knowledge development-nya, tapi kemudian bagaimana kita bisa manfaatkan ini untuk aspek perencanaan spasial. Dan ini luar biasa tadi clue-clue yang sudah dilontarkan oleh Bu Isti bisa kita manfaatkan untuk skala baik itu metropolitan, kota ataupun kawasan. Saya tengok kiri, tengok kanan, teman-teman saya dari KPK wilayah belum ada yang bersuara ini. Apakah Pak Randy akan bersuara? Tes. Silakan Pak Paksa bersuara ya, saya bersuara deh Pak. Ya, saya cuman mau sharing pengalaman lain, tidak menggunakan Spacintex, tetapi mengukur aksesibilitas, kebetulan bareng koleganya Pak Dodi juga, Pak Soleh Budi dari industri, itu kemarin sempat melihat aksesibilitas jaringan jalan di sekitar area yang sekarang cukup sensitif, yaitu sekitar Penajam Pasir Utara, calon ibu kota baru kita. Jadi kami coba ukur aksesibilitas di sana gitu. Mungkin akan sangat berbeda dengan konteks metropolitan Jakarta atau Kuala Lumpur yang dilakukan oleh Bu Isti, karena dia fragmentasinya masih sangat kelihatan, yang kawasan perkotaannya banget, terus nanti yang lompat-lompat di kabupaten yang lain itu kadang cuman ada satu jalur aja gitu, tapi nanti di pusat kotanya kemudian baru ada jaringan jalan lagi. Tapi metodenya tidak dengan Spacintex. Maksud saya adalah sebenarnya ada ragam analisis lain yang juga bisa digunakan untuk menjustifikasi atau menilai aksesibilitas kah, atau mungkin kalau mau sampai detail ke walkability atau
ke tingkat bagus tidaknya untuk jalan kaki dan lain sebagainya itu ada beberapa metode yang lain. Dan levelnya juga bisa macam-macam, persis apa yang tadi disampaikan Bu Isti, bisa di metropolitan atau mungkin lintas kabupaten dan lain sebagainya, itu pun sangat bisa teraplikasikan, baik itu space syntax ataupun metode-metode yang lain. Ya, ini saya memberikan mungkin alternatif lain terkait dengan metode yang berkaitan dengan jaringan, aksesibilitas dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Randy. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh, belum. Ya, Bu Isti, saya juga ingin bertanya dalam konteks yang lebih besar, misalnya kita bicara mengenai Pantura, dan kemudian di situ ada jaringan jalan dan ada jalan tol. Itu kira-kira bagaimana cara kita menggunakan space syntax untuk kemudian menentukan derajat aksesibilitas, karena kan kemudian kalau tadi Pak Cipu sudah menekankan ada aspek cultural bias, di sini saya kemudian melihat dari dimensi yang lain, yaitu orang yang punya status sosial ekonomi tertentu pasti akan kemudian memutuskan untuk cari jalan lurus yang mudah diakses karena dia punya kemampuan membayar yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, ini apakah teridentifikasi atau terasakan di dalam space syntax yang dilakukan oleh BSD? Karena kalau kemudian kita bicara mensinergikan antara infrastruktur dengan pengembangan wilayah, saya berpikir jangan-jangan ini juga bisa kita gunakan untuk kemudian membuat semacam analisis yang lebih tajam, atau mungkin nggak pas, mungkin ada pencerahan dari Bu Isti. Ya Pak Dudi, tadi kalau misalnya space syntax-nya apakah bisa digunakan untuk tadi ya di skala yang lebih luas lagi sampai ke Pantura dan jalan tol dan lain sebagainya, ya bisa Pak. Jawabannya bisanya bisa. Memang mungkin kalau skalanya yang lebih besar itu karena memang dia hanya cuma butuh data jaringan jalan aja ini. Konsekuensinya, tapi kalau alirannya lebih besar ya dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diproses, karena sebenarnya kalau mau dikulik ke rumus matematisnya itu ya dia iterasi ini sebenarnya, makanya dia lama sekali ini proses penghitungannya. Mungkin kalau saya tadi yang Jakarta seminggu, mungkin kalau lingkupnya regional mungkin bisa lebih dari 2 minggu, 3 minggu atau dan sebagainya. Kemudian tadi masalah tadi ya tentang cultural bias, kemudian memang apakah kalau masyarakat atau mungkin orang yang punya daya mobilitasnya lebih tinggi, dia kan punya pilihan yang memang lebih tinggi juga. Kalau hanya murni space syntax saja itu tidak akan, kalau saya kok agak skeptis itu akan tertangkap gitu ya. Dan memang makanya kemudian saya kombinasikan dengan metode yang lain, tadi ada on-street survey-nya itu untuk kemudian kita cek, karena kita juga register juga ketika melakukan on-street survey itu mereka misalnya lebih sering berkendara atau lebih sering berjalan kaki misalnya. Jadi dari situ kita cross-check-kan datanya dan memang kelihatan bahwa yang masyarakat atau orang-orang yang mempunyai daya mobilitas lebih tinggi ya memang mereka mempunyai opsi yang lebih tinggi dan mereka bisa memanfaatkan potensi aksesibilitas yang ada gitu. Jadi ketika kita misalnya ini kalau kita tarik ke dalam planning atau designing ya, kemudian kalau kita udah melakukan let's say analisis space syntax di situ, kemudian kita lihat oh jalan yang sini aksesibilitasnya lebih bagus dibanding yang lain, itu belum tentu belum tentu akan dipakai orang juga karena realisasinya bisa saja lain gitu. Nah makanya dibutuhkan satu metode yang istilahnya lebih sensitif terhadap aspek-aspek budaya ini. Mungkin memang konsekuensinya jadi lebih mahal atau lebih banyak pengumpulan datanya, tapi kalau kita pengen memang itu benar-benar terrealisasikan ya memang kita harus siap juga dengan konsekuensi yang seperti itu. Ini kalau dari saya seperti itu Pak J. Pak Dodi, boleh aku tanya? Oh, J, silahkan Pak Gunung, ini senior. Monggo Pak Gunung. Begini, pengertian
sintak tadi kan sejak awal dulu ya tetap satu ya. Tapi mengapa Mbak Esti menulis revisited itu, apakah ada perubahan pengertian atau perubahan pendekatan cara kerjanya atau gimana ini ya? Monggo silakan. Saya pengen ngerti kok judulnya revisited. Monggo. Jadi, kenapa revisited itu karena saya melihatnya gini, jadi Space Intact kan memang sudah ada sejak zaman tadi 80-an, 70-an dan sebagainya. Tapi saya melihat akhir-akhir ini gitu belum banyak dipakai sih. Jadi sebenarnya ingin melihat apakah memang masih relevan untuk dipakai atau mungkin ya mungkin karena memang sudah lama gitu jadi tidak relevan lagi. Sebenarnya hanya itu aja sih Pak. Sama biar terlihat catchy dari segi marketing. Saya punya pikiran begini. Mungkin begini ya, termasuk ilmu itu kan waktu dulu diperkenalkan mungkin orang belum perlu, belum butuh gitu ya. Lalu saat ini ilmu alat sudah lebih detail sehingga itu perlu untuk digunakan di dalam rangka menganalisa ruang atau juga pengembangan wilayah misalnya gitu ya. Jadi yang saya ingin dapatin itu apakah dari pengertiannya atau dari cara menggunakannya dan sebagainya tadi dalam kehidupan saat ini begitu. Bukan hanya untuk marketing tapi mungkin ada pengertian-pengertian yang berubah itu karena budaya itu kan berubah. Gitu ya. Ada perubahan orang sehingga mengerti sintak yang dulu. Saya dulu juga tahun 70-an punya bukunya itu yang asli. Sampai sekarang ya artinya ya masih itu tapi kan masih gunakannya masih sangat-sangat kulit, sangat makro, belum sampai agak mendetail begitu. Monggo apakah saat ini ada perubahan itu sehingga orang-orang sekarang mungkin sudah memerlukan sebagai alat. Ya termasuk seni nilai dalam struktur kan baru-baru saja baru dipakai atau konstruksi harus berseni. Kalau dulu seni dan struktur itu satu banget kan gitu. Misalnya gitu. Monggo. Terima kasih Pak Gunung. Ini Bu Esti menjembatani apa yang tadi disampaikan Pak Gunung. Jadi kalau melihat dari tadi yang dipaparkan oleh Bu Esti nampaknya memang ini pendekatan yang sudah lama tapi kemudian Bu Isti melihat ini sebagai sesuatu yang namanya bisa dimanfaatkan atau ditekankan untuk sisi perencanaan. Jadi artinya kemudian tidak hanya berhenti dari sisi kajian saja, studi, tapi kemudian bagaimana kemudian hasil dari temuan Bu Isti ini bisa dimanfaatkan untuk perencanaan. Nampaknya tadi juga sudah ada clue, ada petunjuk-petunjuk yang dilontarkan oleh Bu Isti. Salah satunya adalah kemudian ada integrasi antara pendekatan sintaks ini dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi nampaknya itu memang gagasan untuk revisited itu kemudian tidak semata-mata hanya mengaplikasikan space syntax-nya saja, tapi kemudian space syntax ditambah dengan yang lain. Makanya tadi Bu Isti memaparkan adanya survei di tingkat mata orang berjalan dan seterusnya, itu melihat bagaimana mereka memanfaatkan ruang, itu yang kemudian menjadi sesuatu yang baru lagi di dalam di dalam pertemuan kali ini. Mungkin Bu Isti menambahkan, mohon maaf Bu Isti ini menjembatani dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gunung. Ya tadi sebenarnya sudah dijawab Pak Dodi, ini Pak Gunung. Ya salah satunya ya memang kenapa kemudian judulnya revisited ya memang sebenarnya untuk menekankan juga bahwa space syntax sebagai satu teori dan mungkin metode yang memang sudah sejak lama dan banyak dipakai dan kemudian masih relevan atau tidak, ya ternyata memang masih relevan, tetapi harus istilahnya diperkaya atau dikombinasikan dengan metode-metode yang lain untuk bisa menangkap kompleksitas yang ada saat ini, gitu. Termasuk tadi dari segi budaya, ada cultural bias, kemudian aspek-aspek lokal yang lainnya itu perlu dikombinasikan dengan metode-metode yang lain. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan kalau yang tadi di penelitian saya kan digabungkan dengan on-street survey, dengan istilahnya pakai video gitu, itu sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan untuk digabungkan dengan metode yang lain, misalnya yang mungkin lebih mengarah ke aspek psikologisnya, misalnya
ketika mereka melakukan mobilitas itu secara psikologis mereka merasa seperti apa, itu kan bisa dipertajam ke arah situ, atau juga bisa dipertajam mungkin ke arah aspek fisik yang lain gitu. Misalnya apakah memang ada dari desain suatu wilayah, suatu kawasan yang memang itu lebih misalnya lebih menimbulkan aspek tidak aman, misalnya kan bisa juga diarahkan ke situ. Tapi makanya kemudian judulnya adalah Revisited, jadi harapannya ya tidak hanya Space-Syntax sebagai satu single super method, tapi ada pemerkayaan gitu, atau ya pengkayaan dari metode yang lain. Gitu. Terima kasih sekali, Bu. Oke, sip. Bapak Ibu sekalian, Yeah. tidak terasa ini sudah. Saya satu, Pak. Oh, monggo. Ya, saya kira memang ada beberapa faktor ya yang membuat revisited itu ya. Jadi kayak ini contoh lain itu sistem approach ya. Jadi sekarang karena teknologi informasi itu berkembang ke arah tertentu yang memungkinkan sistem approach itu kemudian revisited lagi ya, jadi revitalisasi gitu ya, dan dipakai lagi, berkembang karena aplikasi gitu ya. Nah, saya tadi tertarik pada latar belakang Bu Isti tadi mengatakan arah kebijakan itu bisa juga dilihat dari apa yang dibangun gitu ya. Mungkin ini Pak Dodi yang kawasannya. Jadi dengan membangun jalan tadi road atau tol atau apa itu arahnya adalah arah penekanan pada transportasi pribadi gitu ya. Jadi ini memang mungkin bisa dibaca seperti itu ya. Dan itu kaitannya misalkan aja ini didukung oleh industri otomotif dan sebagainya ya. Jadi tapi dari segi regional planning mungkin lain lagi ya. Karena itu akan menghubungkan banyak daerah sehingga memurahkan distribusi logistik ya. Tapi dari arah transportasi dia akan cenderung pada tadi itu bahwa mass transportation ini tidak dikalahkan oleh personal transportation. Lalu satu lagi, Bu Isti, apakah sempat membaca tentang pengaruh teknologi informasi seperti penggunaan Google Map dalam transportasi, lalu kayak Grab, lalu Gojek, Gokar dan sebagainya terhadap transportasi itu pengaruhnya kayak apa? Kayaknya ini mungkin sesuatu yang bisa ditawarkan kepada mahasiswa MPKD ya untuk dikembangkan penelitian tentang ke arah situ ya. Saya melihatnya begini, secara praktikal itu sekarang setelah saya pakai Google Map, saya itu sering melewati jalan-jalan yang dulu tidak terpikir gitu ya. Dan ternyata jalan-jalan itu tuh dipakai banyak orang. Saya pikir, oh ini pasti baca Google Map gitu ya. Tapi kalau waktu dulu nggak pakai Google Map, saya nggak tahu kalau itu ada jalan itu gitu loh. Jadi saya dulu ya ikut arus ya macet di situ, tapi sekarang ternyata jalan tikus itu terkenal gitu. Jadi apakah Google Map itu revisited tadi jalan-jalan tikus gitu ya? Ini mungkin sesuatu yang menarik untuk diteliti oleh teman-teman MPWK. Itu aja komentar saya, atau nggak tahu itu pertanyaan atau komentar, monggo. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih sekali Prof. Jun. Mungkin ada ini respon dari Bu Isti sebelum kita tutup. Monggo Bu Isti. Kalau yang tadi tentang Google Map itu ya kemarin dan untuk yang penggunaan Grab dan Gojek itu sempat terpikirkan Pak, tapi memang untuk yang penggunaan Grab dan Gojek dan segala bentuk istilahnya kayak ojek online itu kemarin tidak dimasukkan menjadi bagian dari penelitiannya, tapi saya juga setuju itu satu topik yang cukup hangat, jadi sangat ini untuk penelitian selanjutnya. Tentang Google Map atau OpenStreetMap ya, kemarin kita mappingnya awalnya dari situ, jadi kita lihat dari Google Map sama OpenStreet untuk yang skala kawasan. Kemudian kita cek lagi karena terkadang Google Map atau OpenStreetMap terus terang kadang nggak update, jadi kadang ada jalan tapi ternyata jalannya udah ditutup, atau kemudian
nggak ada jalan tapi ternyata ada jalan, itu juga ada. Jadi kemarin kita memang awalnya kita pakainya Google Map atau kita ekstrak langsung dari OpenStreetMap dan Google Map, tapi kemudian kita cek atau verifikasi ke lapangan jalannya beneran ada atau enggak gitu. Kalau yang di Space Intact kemarin yang penting jalannya ada apa enggak itu aja, tapi lebar jalan itu kemarin tidak masuk dalam bagian analisisnya, dan itu memang jadi salah satu limitasi si Space Intact itu sendiri, karena bisa jadi jalannya ada tetapi katakanlah lebarnya hanya 1 atau 2 meter sehingga tidak cukup misalnya untuk dilewatin mobil, dan memang kondisi ini mungkin tidak banyak ditemukan di kayak misalnya negara maju ya, karena kan kalau di sana udah jelas kalau memang itu walking path ya itu hanya walking path. Kalau di sini kan kadang kelasnya hampir sama, itu mau jalan 1-2 meter atau jalan yang 10 meter terkadang munculnya sama. Jadi ya kalau yang kemarin kasus saya memang harus dicek lagi ke lapangannya seperti apa. Gitu Pak Jun, tapi ya monggo. Iya, matur nuwun. Terima kasih sekali Prof Jun atas ini apa namanya gagasan ini, untuk nampaknya banyak sekali letupan-letupan untuk ini Bu Isti, untuk tadi yang disebut Bu Isti tadi penelitian selanjutnya atau nah cuma kemudian mari kita dorong tidak hanya jadi penelitian selanjutnya tetapi jadi sesuatu yang kemudian bisa diterapkan oleh teman-teman yang memang bergerak di bidang perencanaan wilayah dan kota. Shameless promotion lagi Pak, kalau misalnya memang ada penelitian selanjutnya kalau mau dijadikan paper, kebetulan saya shameless promotion, kebetulan saya juga jadi guest editor di CITES, kalau misalnya teman-teman pengen memasukkan papernya silakan. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, itu tadi tawarannya sangat menarik dari Bu Isti sebagai salah satu guest editors di jurnal CITES. Ini saya tahu ini Q1 ya Bu Isti ya. Ya, jadi mari kita manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Tentu saja apa namanya double blind peer review tetap berlaku ya Bu Isti ya. Oh iya. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, tak terasa ini sudah setengah 12 lebih. Luar biasa sekali sambutan Bapak Ibu sekalian atas apa namanya presentasi dari Bu Isti, dan jangan khawatir ini akan kita selenggarakan setiap bulan. Dan Mbak Tisar, mari dipaparkan teaser untuk kegiatan bulan depan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Dimas, yang akan menyampaikan tema Measuring Public Participation in the Digital Age, the Case of Jakarta, Indonesia. Jadi partisipasi publik terutama pada saat kita banyak bersentuhan dengan aspek teknologi informasi ini seperti apa. Dan sama halnya seperti Bu Isti, Pak Dimas juga menggunakan studi kasus Jakarta, Indonesia. Jadi luar biasa. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian di apa namanya di monthly seminar lab pendukung perencanaan spasial. Harapannya tidak hanya berhenti hanya sekedar sharing informasi, sharing knowledge, tapi ini kita gerakkan menjadi sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama-sama, keroyokan, sehingga bisa menghasilkan ilmu, kemudian pendekatan baru di perencanaan wilayah dan kota. Terima kasih sekali. Dan Mbak Tisar, apakah perlu foto bersama? Boleh Pak, Ibu boleh mungkin videonya ditampilkan. Bapak Ibu sekalian, sudah ada pesan dari Mbak Tisar, jika berkenan menyalakan kamera untuk foto bersama. Mbak Tisar memberi apa-apa ya? Wah, saya masih pakai kaosan saya. Sebentar Bapak Ibu. 1, 2, ini untuk yang room pertama ya. Baik. 1, 2, 3. Oke, ini untuk room yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Tisar. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali, dan bagi